Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, menanggapi isu pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pada akhir pekan ini, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum mendengar tanggal pastinya. Soal kemungkinan Prabowo akan bertemu Megawati pada 11 Oktober, Dasko menjawab ia belum tahu karena yang merencanakan pertemuan adalah orang-orang di lingkaran keduanya. Belakangan, pertemuan Prabowo Megawati kian santer. Disebut-sebut akan dilangsungkan sebelum pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Saya belum dengar kabar itu karena perencanaan pertemuan itu tentunya melibatkan orang yang mengatur di lingkaran masing-masing Pak Prabowo, dan sampai hari ini saya belum mendengar bahwa tanggal 11 itu ada pertemuan demikian. Di tengah santernya isu Prabowo dan Megawati akan bertemu akhir pekan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengisyaratkan keduanya bakal bertemu antara tanggal 12 dan 15 Oktober 2024. Jika sebelumnya disebut-sebut pertemuan Prabowo dan Megawati akan berlangsung sebelum pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober. Puan menjawab secepatnya Mega dan Prabowo akan bertemu. Antara Prabowo dan Megawati, Ibu Mega. Secepatnya, insya Allah. Di rentang 12 sampai 15 itu benar nggak? Insya Allah. Insya Allah. Mbak, ini soalnya. Waktu pertemuan Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Soekarno Putri yang beberapa waktu belakangan terus digadang-gadang semakin mengerucut ke akhir pekan ini. Pertemuan Megawati dan Prabowo beriringan dengan isu kemungkinan PDIP akan bergabung ke Kabinet Prabowo. Di sisi lain juga muncul isu Presiden Jokowi meminta Prabowo tak mengajak PDIP masuk pemerintahan. Sudah ada Ketua Umum Lisan Hendarsa Marantoko, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, dan juga pengamat politik Agung Baskoro. Selamat petang Mas Agung, Mas Guntur, Mas Hendarsam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, Mbak Cynthia. Saya ke Mas Guntur. Konfirmasi tanggalnya tepatnya hari apa nih? Kalau memang akhir pekan ini. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi memang pertemuan ini antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto itu insya Allah akan dilakukan, udah pasti ini ya, sebelum pelantikan, sebelum tanggal 20 Oktober. Nah, soal kepastian hari dan tanggalnya itu yang tahu itu Mbak Puan. jadi apa yang paling mengerti dan tahu tanggalnya jam berapa itu adalah Mbak Puan ya. Kalau Mbak Puan tadi menyampaikan antara tanggal 12 dan tanggal 15 ya berarti sekitar tanggal itu Mbak pertemuannya itu. Oke. Saya nggak berani bocor. Jadi sekitar tanggal 12 sampai tanggal 15. 12, Nah, ya saya ke Mas Hendarsam. Mas Hendarsam, ini kan hari ini mencuat dengan pertemuan Prabowo dan juga Bu Mega. Hari ini Pak Jokowi juga menyatakan bahwa ada kemungkinan beliau tidak datang di pelantikan Prabowo. Tapi Mensesnek langsung mengklarifikasi akan datang saat pelantikan. Ini kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan pertemuan antara Prabowo dan Mega yang akan berlangsung akhir pekan? Ya, saya rasa nggak ada kaitannya, bahwa itu dua hal yang berbeda. Jadi satu bahwa mungkin apa yang dikatakan oleh Mensesnek itu sudah bisa mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi akan datang pada saat pelantikan, dan itu juga saya rasa merupakan budaya yang sudah kultur yang sudah ada selama ini, yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo di periode sebelumnya pada saat beliau berhadapan dengan Pak Jokowi, malahan pada saat itu beliau menghadiri pelantikan. Nah, ini ketika saat ini peralihan kekuasaan ya kan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang smooth landing, tentunya ya sangat memungkinkan dan sangat wajar untuk Pak Jokowi untuk hadir ya pada saat pelantikan, dan tidak ada kaitannya dengan
masalah-masalah atau isu terkait dengan pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu sendiri. Karena Pak Prabowo saya yakin dan juga Pak Jokowi juga saya yakin ini mengedepankan bahwa menuju pelantikan ini semua harus adem, semua Ya. harus smooth landing, harus ada relaksasi ya. Jadi kita nggak usah dulu lah kita bicara masalah kabinet-kabinetan segala macam eh, bahwa Pak Prabowo patut dicatat sudah melakukan roadshow ya sebelum pada saat setelah diumumkan sebagai pemenang roadshow ke berbagai macam tokoh. Nah, yang pasti komponen-komponen tokoh yang ada seperti ke Pak Jokowi sudah pasti ya kan sudah dilakukan ke presiden saat ini dan presiden sebelumnya Pak SBY yang belum kan Bu Mega nih. Jadi Ya. kepingan puzzle ini akan lengkap apabila beliau bertemu dengan Bu Mega. Dan Oke. ini baik bagi masyarakat kita itu sendiri. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Ya. sebelumnya dari pihak PDI Perjuangan banyak yang menyatakan bahwa rencana pertemuan ini bukan sekadar soal bergabung atau tidak bergabung PDIP ke dalam pemerintahan. Kalau menurut Anda sendiri, apa sih sebenarnya yang nantinya akan dibahas oleh kedua tokoh bangsa ini? Ya, yang pertama sudah ada sinyal kuat ya, PDIP itu akan bertemu melalui Ibu Mega bersama dengan Pak Prabowo ketika kita tahu saat Undang-Undang MB3 tidak diotak-atik Mbak Cynthia. Ya, Mbak Puan terpilih menjadi Ketua DPR, kemudian disambut dengan Pak Muzani sebagai Ketua MPR. Jadi PDIP sama Gerindra ini mesra sekali ya di legislatif. Nah, saya kira kemesraan ini ada arahan dilanjutkan juga di eksekutif. Nanti Bang Guntur sama Bang Hendra Sam bisa mengkonfirmasi apakah ini ada arahan seperti itu. Karena memang ada banyak nama-nama kader PDIP yang santer disebut-sebut akan masuk dan bahasan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa jadi salah satunya membahas bagaimana relasi antar PDIP sebagai partai pemenang di Pileg dan Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres untuk berkolaborasi. Apakah di dalam, apakah di luar, apakah di tengah-tengah agar tetap ada peran sebagai penyeimbang. Karena kita tahu ya PDIP selama ini kan menjaga situasi kebatinan di internal konstituennya ya pemilihnya dengan tidak langsung bertemu dengan Pak Prabowo sekaligus tetap mengikuti proses-proses konstitusional agar ya jelas definitif siapa yang menang Pilpres dan seterusnya seperti itu. Jadi saya melihat arahan pertemuan besok memang sedikit banyak akan mengulas bagaimana relasi antar PDIP dengan Gerindra, PDIP dalam konteks secara keseluruhan sistem politik kita, apakah di luar tadi ya, di dalam ataupun di tengah untuk memainkan peran check and balances secara optimal, Mbak Cynthia. Oke, gimana Mas Guntur? Sebenarnya selain ada bocoran atau tidak, apa yang akan dibahas? Sikap PDI Perjuangan sendiri akan bagaimana sih? Akankah di dalam pemerintahan, di luar, atau justru di tengah, seperti yang disebut Mas Agung? Ya, menarik apa yang disampaikan Mas Agung. Benar Mas, bahwa tapi tidak hanya sebenarnya Undang-Undang MD3 yang menjadikan komunikasi positif antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Juga tuntutan-tuntutan yang dari publik ya, seperti penundaan revisi Undang-Undang TNI dan Polri ini yang menjadi sikap fraksi PDI Perjuangan di parlemen, ini juga disetujui oleh fraksi Gerindra. Akhirnya kan kita menyaksikan tidak ada namanya pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Termasuk juga terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang merupakan sikap untuk mengawal putusan MK. Jadi ini memang poin-poin penting yang mendasari komunikasi positif antara fraksi PDI Perjuangan dengan fraksi Gerindra dan juga yang mendorong pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Nah terkait sikap ya, sikap apakah mau di dalam atau di luar pemerintahan ini kan kalau di ADRT kami itu semua diputuskan oleh Ibu Ketua Umum dan kami semua ini menunggu ya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Ya sebagai kader kami siap, mau di luar siap, mau di dalam juga siap, begitu Mbak. Oke, Mas Hendarsam, kalau nanti ini kan hampir dipastikan pertemuan ini akan terjadi, meski belum tahu tanggalnya. Dari pertemuan ini sendiri, outputnya akan seperti apa dan dampaknya akan seperti apa di koalisi Prabowo Gibran nantinya? Tidak akan ada ya terlalu yang pasti tidak akan ada gejolak karena di koalisi Indonesia Maju sudah sama-sama tahu para ketum-ketum parpol dan para partai-partai politik sudah tahu bahwa ke semua susunan kabinet, contohnya seperti itu ya, nomenklatur dan lain sebagainya, itu merupakan hak prerogatif dari Pak Prabowo. Yang kedua bahwa saya tahu persis Pak Prabowo orang yang sangat
yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun itu juga. Ya, kita tahu persis dan beliau yang apa nama itu, saya sebagai seorang pendukungnya udah belasan tahun mendukung beliau, tahu persis bahwa dengan orang seperti beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi yang dikedepankan memang benar-benar gagasan-gagasan beliau agar bisa diimplementasikan ke depannya, ya, dan ideologi beliau bisa diimplementasikan ke depannya melalui apa kabinet yang akan dia susun. Dan saya sangat percaya dan yakin akan hal tersebut. Dan juga teman-teman di Kim juga saya rasa akan seperti itu. Jadi tidak Jadi gejolak sudah pasti tidak ada ya? udahlah, kita adem-adem aja lah udah. Nanti dengan Mas Guntur juga tinggal ngopi-ngopi aja kan. Nah, Tapi memang ada beberapa hal yang sifatnya mikro, ya mungkin nanti isu-isu tertentu, kemudian kita ada dialektika segala macam, itu penting juga buat kita bahwa tidak semuanya kita harus sama ya kan gitu kan. Penting check and balance penting, baik di dalam atau di luar. Jadi ketika nanti pun andai kata PDI bergabung ya kan, itu kita pun ya perlulah dialektika itu kita. jika check and balance penting, Anda lebih setuju mana? PDI Perjuangan di luar atau tetap berada di luar atau di dalam? Dua-duanya saya setuju aja lah. Ya kan? Dua-duanya setuju ya? Ya kita tergantung imam politik saya, Pak Prabowo Subianto saja. Ya kan, beliau lebih tahu. Saya ambil contoh gini ya, ketika Pak Prabowo mengambil sikap untuk mengambil jabatan sebagai Menhan tuh, di awal tuh saya itu agak bukan nggak terima ya, aduh ini gimana ya, dan itu sebagian besar pendukung merasakan hal tersebut ya, itu di awal. Tapi waktu membuktikan, time will tell, ternyata bahwa apa yang Pak Prabowo lakukan selama itu adalah hal yang paling tepat, bukan saja buat beliau pribadi, tapi juga buat bangsa dan negara ini, dan buat masyarakat gitu loh. Jadi saya sejauh ini so far saya sangat percaya apa yang akan beliau tempuh nanti ke depannya. Oke. Mas Agung, lalu jika nanti PDI Perjuangan memutuskan baik itu akan bergabung atau tidak bergabung dengan pemerintahan, proses check and balance bagi demokrasi bangsa ini akan seperti apa? Apakah memungkinkan jika memang PDI Perjuangan tetap berada di luar, tetapi keseimbangan demokrasi tetap terjaga, tapi di sisi lain ada hubungan yang harmonis di antara keduanya? Ya, skemanya bisa seperti PKS Golkar kemarin ya Mbak ya, waktu zaman Pak SBY. Jadi ketika kenaikan BBM diputuskan, PKS dan Golkar itu menjadi partai yang paling depan menolak, walaupun Golkar tipis-tipis menolaknya, ada term and condition tuh, BBM-nya dinaikkan tapi dengan syarat ya ada ketentuan tertentu. Jadi saya melihat ada arahan juga PDIP bisa mengulang sejarah yang dilakukan atau diorkestrasi oleh PKS dan PDIP di era SBY. Ketika mereka masuk di dalam kabinet, mereka bukan sebatas berkoalisi penuh ya, tapi berkoalisi tadi di tengah ya sebagai penyeimbang, supaya kebijakan-kebijakan yang populis yang memang tidak merakyat itu tetap bisa diamankan. Nah, analisa Anda akan gimana? Poinnya akan lebih besar bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan? Dari hasil pertemuan nanti nih. Ya, relasi antara PDIP dan Gerindra yang mesra di legislatif kemarin kemungkinan bergabungnya besar. Ya, apalagi sudah ada nama-nama yang disebut kader-kadernya di kabinet gitu. Ada 2 nama, ada 3 nama. Ya, padahal awal pertemuan ini sebatas bertemu aja, menormalisasi, merelaksasi otot-otot politik antar Ibu Mega dengan Pak Prabowo pasca Pilpres seperti itu. Tapi makin ke sini kok makin jauh arahannya ya. Sudah ada nama, bukan hanya 1, 2, tambah lagi 3 gitu kan. Wah, ini menarik saya kira. Sehingga arahan untuk merapat itu sangat besar Mbak Cynthia. Walaupun saya atau publik mungkin berharapnya PDIP di luar lah ya. Kasihanilah kami rakyat ini. Gak ada perwakilannya kalau semuanya di dalam terlalu besar seperti itu. Karena ya suara yang beda, ya alternatif kebijakan, alternatif mindset dalam memahami negara ataupun kebijakan itu kan penting Mbak Cynthia. Kalau semuanya merapat, ini bisa menjadi alarm buat demokrasi kita seperti itu. Ya, Mas Guntur, kalau sebelumnya Pak Hasim sempat menyebutkan bahwa Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun untuk bertemu dengan Bu Mega. Dengan pertemuan yang akan diselenggarakan nanti, dalam tanda kutip merasa ada di atas angin tidak? Enggak, Mbak. Jadi tidak bertemunya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto kan untuk menghormati konstituen Ganjar Mahfud, Mbak.
Jadi bukan karena Ibu Mega tidak mau bertemu atau karena ada masalah pribadi atau mau membuat Pak Prabowo menunggu selama 2 tahun. Tidak, ini kan soal baru selesai kompetisi ya dalam Pilpres. Dan kemudian setelah Pilpres, setelah pemungutan suara, PDI Perjuangan kan juga mengajukan gugatan hukum, baik itu di MK ataupun juga di pengadilan dan lain sebagainya. Itu yang membuat tidak bisa bertemu antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Jadi bukan karena alasan yang disengaja atau Oke. memang ingin dalam tanda kutip mau nyuekin, enggak lah, bukan seperti Jadi itu. lebih ke perihal Tepo Seliro ya? Iya, ini Ya, kan soal lalu nanti menghormati pertemuannya konstitusi. akan berlangsung di mana nih Mas Guntur? Kalau sebelumnya sempat disebut lokasi pertemuan menjadi salah satu yang sulit untuk ditentukan. Nanti rencananya akan di mana? Ya, ini memang lokasi pertemuan ini berubah, Mbak. Tapi kita berusaha di tempat yang netral lah. Kita itu Oke. ingin menjaga Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, ya kemudian juga ingin sama-sama menjaga Ibu Megawati sebagai presiden RI yang kelima. Jadi mungkin kita carikan tempat yang netral lah, Mbak. Jadi biar bukan di sama-sama Tugu enak Umar semuanya. ataupun bukan di Bukan, Kertanegara Mbak. atau di Hambalang ya? Bukan, Mbak. Mbak, bukan tempat yang netral lah insya Baik. Allah ini. Baik, terima Kecuali ada kasih perubahan. Mas Guntur Romli, politisi dari PD Sama-sama. Perjuangan, dan juga terima kasih Sama-sama. Mas Hendarsam, Ketua Umum Terima kasih. Lisan, dan juga Mas Agung Baskoro. Terima kasih. Sama-sama, Terima terima kasih. kasih.